dan salam sejahtera bagi kita semua. Sidang Dewan Juri yang kami hormati, saya Intan Titik Mentari selaku pembicara pertama dari tim Studi Kadis Ginjai Universitas Jambi akan memaparkan argumentasi saya terkait dengan mosi perdebatan kita kali ini, yakni pro kontra pendidikan sistem daring. Sebelum saya menyampaikan ranah argumentasi saya, izinkanlah saya terlebih dahulu untuk memaparkan definisi dari mosi kita kali ini. Di mana ada dua kata yang harus kita definisikan dan kita garis bawahi. Pertama ada kata pendidikan dan daring. Pendidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan proses cara perbuatan mendidik. Sedangkan daring menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI Kemendikbud adalah akronim dari dalam jaringan. Artinya, terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya. Sidang Dewan Juri yang kami hormati, hal-hal yang melatar belakangi munculnya mosi perdebatan kita kali ini ialah pada akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan adanya virus corona atau COVID-19, di mana virus ini bermula pertama kali muncul di daerah Wuhan, Cina, dan menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri, semua sektor kehidupan masyarakat terdampak oleh adanya COVID-19, salah satunya di sektor pendidikan, yang mengakibatkan semua sekolah ditutup untuk mengurangi penyebaran dengan adanya COVID-19 ini. Sidang Dewan Juri yang kami hormati, sehingga dengan adanya COVID-19 itu perlu adanya formula baru dalam sistem pendidikan demi terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, di mana pemerintah melalui Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan kebijakan tahun ajaran baru 2020-2021 di masa pandemi COVID-19, mulai dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan menengah atas. Proses belajar mengajar dilakukan secara daring atau online. Dewan Juri yang kami hormati, selaras dengan itu juga kebijakan pemerintah melalui Kemendikbud atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Pendidikan Tinggi nomor 1 tahun 2020 mengenai pencegahan penyebaran COVID-19 di dunia pendidikan, di mana dalam surat edaran tersebut Kemendikbud menginstruksikan untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh dan menyarankan para peserta didik untuk belajar dari rumah masing-masing. Dewan Juri yang kami hormati, pendidikan di masa pandemi ini, yang mana semua pembelajaran dilakukan secara jarak jauh dan dalam jaringan atau daring dengan memanfaatkan smartphone masing-masing pelajar atau mahasiswa. Dari tingkat pendidikan SD sampai perkuliahan, semua memakai pembelajaran online atau daring, di mana pembelajaran daring ini dijadikan solusi di masa pandemi seperti yang ini dengan menggandeng beberapa aplikasi-aplikasi pendukung untuk media pembelajaran daring atau online ini. Sidang Dewan Juri yang kami hormati, pendidikan melalui daring atau jarak jauh ini juga menuai pro kontra yang mesti dipertimbangkan demi tercapainya tujuan pembelajaran, mulai dari strategi, model, metode, hingga ketersediaan fasilitas dalam belajar daring. Ada banyak pro kontra yang terjadi, mulai dari koneksi internet, efektivitas metode pembelajaran secara daring, gadget, serta kuota internet. Pun demikian, pro kontra bukan hanya terjadi di dunia nyata, tapi juga terjadi di dunia maya yang datang dari para netizen. Berdasarkan data dikeluarkan dari Twitter oleh Drones Emprit pada periode 25 Maret sampai dengan 25 Mei tahun 2020 dengan kata kunci kuliah belajar dan hashtag belajar di rumah dan hashtag belajar dari rumah, berdasarkan analisis statement positif dan negatif cenderung berimbang, yakni masing-masing 48% dan 4% yang menyatakan netral. Hal ini menyatakan pro kontra terhadap kuliah daring di masa pandemi. Dewan Juri yang kami hormati, ada beberapa alasan masyarakat Indonesia kontra terhadap pendidikan sistem daring di Indonesia saat ini. Yang pertama, datang dari pihak pendidik atau guru, di mana para pendidik tidak dapat memantau secara langsung para peserta didik. Sehingga dengan adanya pembelajaran dengan daring ini, guru tidak dapat memantau secara langsung siswanya dalam proses tahap belajar. Selanjutnya, ada masalah yang muncul ketika siswa ini bertanya kepada gurunya, yakni ketika berkomunikasi secara jarak jauh ataupun virtual, maka akan menyulitkan bagi siswa tersebut. Begitupun juga sebaliknya. Terlebih lagi jika pelajaran mengenai fisika, kimia, matematika,
ekonomi yang mana menuntut siswa tersebut untuk mengerti hitung-hitungan dan rumus-rumus. Bayangkan saja jikalau pembelajaran tersebut dilakukan secara virtual, pasti ini akan menyulitkan bagi siswa tersebut. Di samping adanya alasan kontra terhadap sistem pendidikan daring di Indonesia sekarang ini, ada juga beberapa hal positif yang bisa diambil dari adanya sistem pendidikan daring saat ini, di mana dari segi bahan ajar yang bisa diakses dengan waktu yang lama dan lengkap daripada tatap muka. Kemudian konsep pembelajaran juga dikemas lebih menarik oleh para tenaga pendidik. Kemudian juga dalam kondisi belajar dari pelajar juga lebih belajar memahami cara menggunakan teknologi baru, dan dari sisi waktu pelajar juga bisa tampil lebih kreatif dan inovatif ketika mereka belajar di rumah. Fakta juga menunjukkan sekarang ini bahwasanya cara paling efektif saat ini adalah semua peserta didik dan pendidik dapat melakukan proses belajar mengajar adalah dengan cara melakukan pembelajaran secara daring, di mana juga pembelajaran daring ini juga mampu menunjukkan bahwa sebagian siswa lebih berani untuk tampil dan beropini secara virtual. Jadi kesimpulannya adalah segala sesuatu di dunia ini memiliki sisi positif dan negatif. Begitupun halnya dengan pendidikan sistem daring ini. Tetapi sidang Dewan Juri yang kami hormati bahwasanya pada masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran daring adalah cara terbaik untuk menghindari kerumunan yang bisa saja menyebabkan adanya virus corona. Dengan pembelajaran daring, maka secara tidak langsung kita sebagai warga negara Indonesia yang baik sudah menaati peraturan PSBB yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan kita pun sudah berusaha bersama untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Sekian dan terima kasih. Saya Rahima, selaku pembicara kedua dari tim Sri Kandi Siginjai, akan memaparkan kembali argumentasi terkait mosi perdebatan kali ini berkaitan dengan pro dan kontra pendidikan sistem daring, di mana pasca pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia dengan jumlah yang terdampak positif penderita COVID semakin bertambah, maka kemudian pertengahan Maret 2020 untuk menekan angka penderita COVID-19 ini, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah menghasilkan kebijakan dalam dunia pendidikan, yaitu meniadakan pembelajaran semester ini dari tatap muka diganti dengan pembelajaran online. Ini berita dapat dari CNN Indonesia tahun 2020. Kebijakan dari pemerintah yang mengatur hal tersebut ialah Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktur Pendidikan Tinggi nomor 1 tahun 2020 mengenai pencegahan penyebaran COVID di dunia pendidikan. Nah, dalam surat edaran tersebut, Kemendikbud menginstruksikan untuk penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh dan menyarankan para peserta didik untuk belajar dari rumah masing-masing. Penyediaan materi kuliah yang dilakukan secara online serta materi tersebut dapat diakses oleh siapapun yang membutuhkan, dapat menjadi salah satu pelayanan pendidikan lain yang dapat diakses melalui sarana internet. Kenyataannya kita bisa melihat bahwa banyak sekali kasus positif terpapar virus corona di tanah air kita. Setiap hari kasus positif virus corona di Indonesia melonjak tinggi, hingga kasusnya mencapai lebih dari 70.000 kasus. Sampai detik ini, hasil virus ini membawa dampak yang sangat besar dalam bidang pendidikan, khususnya mengenai proses belajar dan mengajar antara guru dan siswa, kemudian kita semua. Nah, lalu tahu betul bahwa akan semakin banyak kasus positif virus corona ini di Indonesia jika kita semua tetap keluar rumah dan tidak menjalankan aturan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar beserta protokol kesehatan yang sudah diatur. Selama wabah COVID-19 masuk ke Indonesia, ada beberapa peraturan pemerintah yang diterbitkan guna untuk mencegah penyebaran wabah tersebut. Salah satu yang digalakkan adalah adanya social distancing. Social distancing merupakan upaya jaga jarak, misalnya seperti menghindari kerumunan dan kontak fisik. Adanya social distancing tersebut sudah jelas sangat mempengaruhi pada dunia pendidikan. Pembelajaran yang dilakukan di sekolah telah diliburkan mulai bulan Maret 2020. Bahkan hingga bulan Mei tahun 2020 ini, saat ini pun pembelajaran masih dilakukan dari rumah masing-masing. Sesuai dengan Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan Pasal 59 Ayat 3 tahun 2020
menjelaskan bahwa pembatasan sosial berskala besar ini paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Tentu dengan adanya PSBB ini dan social distancing yang menyebabkan sistem pendidikan di Indonesia yang mulai tatap muka beralih menjadi daring, hal ini tentu menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Ada banyak alasan mereka tidak setuju dengan proses pembelajaran secara daring, yaitu alasan pertama adalah kegiatan seperti praktikum, olahraga tidak dapat dilaksanakan melalui pelajaran daring. Akibatnya siswa hanya dapat belajar mengenai teori tanpa melakukan praktik secara langsung. Faktanya, ada banyak siswa yang lebih menyukai praktik ketimbang hanya belajar teori. Melakukan sesuatu secara langsung dapat lebih membuka wawasan dan tidak hanya terpaku dengan apa yang ditulis dalam buku. Pelajaran seperti olahraga juga tidak hanya belajar mengenai teori, namun juga mengenai praktiknya. Tetapi semuanya tidak akan terjadi jika pembelajaran dilakukan secara daring. Alasan kedua adalah banyak dari orang tua murid yang mengeluh karena keterbatasan dalam hal keuangan untuk membeli kuota bagi anak-anaknya. Kita semua tahu bahwa sekarang ini semua tarif paket internet semakin mahal. Oleh karena itu, tidak semua orang mampu membeli paket data setiap bulannya. Terlebih lagi, pembelajaran daring mengharuskan peserta didik mampu memiliki koneksi internet untuk online. Di samping itu, tidak semua tempat di belahan bumi ini memiliki koneksi yang bagus. Masih ada banyak tempat yang jaringan internetnya kurang bagus. Hal ini terus saja menjadi masalah terbesar untuk melakukan pembelajaran secara daring. Belum lagi masalah jaringan internet yang terganggu karena cuaca. Selain itu, pembelajaran daring adalah cara terbaik untuk menghindari kerumunan yang bisa menyebabkan kita terkena virus corona. Maka secara tidak langsung kita sebagai warga negara Indonesia yang baik sudah menaati aturan PSBB yang dikeluarkan oleh pemerintah, dan kita pun sudah berusaha bersama untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 ini. Sidang Dewan Juri yang terhormat, jadi kesimpulannya adalah segala sesuatu di dunia ini memiliki sisi positif dan juga negatif. Begitu pula halnya dengan pembelajaran daring. Memang banyak masalah-masalah yang muncul dengan diterapkannya pembelajaran daring. Seperti siswa yang hanya dapat belajar teori tanpa melakukan praktik, komunikasi jarak jauh, dan koneksi internet yang terbatas. Namun, kita harus tetap bisa bersyukur dan menikmati semua karena kita beruntung masih bisa melakukan proses belajar dan mengajar seperti biasanya, walaupun situasi dan tempatnya yang berbeda. Sidang Dewan Juri yang terhormat, demikianlah hasil pemaparan kami. Saya selaku pembicara kedua dari tim Sri Kandi Siginjai mengucapkan terima kasih. Saya Revita, selaku pembicara ketiga dari tim Sri Kandi Siginjai akan mengambil benang merah dari mosi perdebatan kali ini, di mana dalam hal ini sejak status kedaruratan kesehatan dan penerapan pembatasan sosial berskala besar telah diterapkan oleh pemerintah. Dengan keluarnya aturan tersebut, diminta kepada seluruh kepala daerah tidak membuat kebijakan sendiri yang tidak terkoordinir. Pembatasan sosial ini merupakan salah satu upaya untuk menghadapi wabah COVID-19 dalam memutus mata rantai penyebarannya. Selanjutnya, berdasarkan pemaparan argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua, kami tadi bahwasanya 1. Pembelajaran daring merupakan salah satu solusi untuk menerapkan social distancing guna mencegah mata rantai penyebaran wabah COVID-19. Karena pembelajaran daring merupakan pembelajaran yang dilakukan secara online dengan jarak jauh atau pembelajaran yang dilakukan peserta didik dimanapun dan kapanpun saat dibutuhkan, sehingga dapat menghindari kerumunan yang dianggap sebagai salah satu untuk menerapkan social distancing. Yang kedua, studi from home atau SHFA merupakan salah satu akibat dari adanya wabah COVID-19 yang menyebabkan pembelajaran yang biasanya dilakukan di sekolah-sekolah menjadi diliburkan dan belajar di rumah masing-masing. Namun, sesuai dengan tanggapan sebelumnya bahwa sebagian besar peserta didik ingin segera kembali untuk bersekolah. Yang ketiga, dalam pembelajaran daring membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai seperti laptop,
komputer, dan jaringan internet. Hal itulah yang menjadi salah satu tantangan dari pembelajaran daring ini. Dalam poin ketiga ini, walaupun tidak semua siswa memiliki laptop ataupun komputer, sebagian besar siswa pasti memiliki smartphone sehingga memudahkan mereka dalam proses pembelajaran daring. Pada poin keempat, pembelajaran daring membuat siswa menjadi lebih mandiri karena lebih menekankan pada student center. Mereka lebih berani untuk mengemukakan pendapat dan ide-idenya. Serta pemerintah juga menyediakan beberapa platform yang dapat digunakan peserta didik untuk belajar. Namun, pembelajaran yang dilakukan secara daring ini merupakan satu-satunya solusi yang menekan penyebaran COVID-19. Menurut Rotterdam Bayret tahun 2020, COVID-19 merupakan penyakit yang sangat mudah terjadi penyebarannya, di mana virus ini secara khusus menyerang sistem pernafasan manusia. Menurut Kelly, Phillips, and Markham tahun 2008, pengendalian penyakit menular dapat dilakukan dengan meminimalisir kontak antara orang yang terinfeksi dengan orang yang rentan tertulari, menjaga jarak untuk mengurangi kontak fisik yang berpotensi menular penyakit dikenal dengan istilah social distancing. Dalam pembelajaran daring, siswa merasa lebih nyaman untuk bertanya dan mengemukakan pendapat dalam forum yang dilaksanakan secara online. Menurut Kuo dan kawan-kawan tahun 2014, maka dari itu, kami dari tim Sri Kandi Siginjai menyatakan bahwa ada pro dan kontra dari MOSI kali ini, yaitu pembelajaran dengan sistem daring.